untuk berusaha membuat kamu nggak nyaman ketika berada di sini. Cut dulu Mang Ei. Boleh ya, cut dulu ya. Apa dia nyampe juga ya? Ini boleh kita tayangkan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Interaksi. Iya, nggak apa-apa. Itu si uang tersebut benar-benar ditusuk jadi pakai jarum yang sudah disiapkan dari rumah, dan benangnya sampai nyangkut di situ di uang tersebut dan dipegang, nggak dimasukin ke dalam tas. Dan info yang saya dapat dari salah satu pedagang ini, karena yang menelpon ini, bahwa di situ ada orang yang melakukan pesugihan uang goib, Mang Ei. Tapi masih ada yang melakukan pesugihan. Wallahu a'lam bil. Wallahu a'lam. Tapi nggak seheboh waktu itu ya? Iya, tidak. Mudah-mudahan sih nggak lagi, mudah-mudahan. Saya berharap tidak ada orang yang menelpon lagi mengabarkan ada kejadian ini. Saya berharap seperti itu, Mang Ei. Mudah-mudahan. Dunia ini bukan hanya milik yang terlihat. Di balik lapisan-lapisan kenyataan yang kasat mata, ada kekuatan lain yang berperang. Kekuatan yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kekuatan yang mengatur keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Selama berabad-abad, perang ini berlangsung diam-diam. Sedikit orang bisa pahami. Namun sekarang, perang spiritual ini pun dialami oleh Mas Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah hari ini Mang Ei dan tim kembali hadir untuk mengantarkan kisah nyata yang baru lagi nih ya. Ada di depan kita namanya Mas Nasim. Ini atas permintaan sobat semua, Mas Nasim kita tampilkan kembali. Karena kisah yang kemarin banyak yang penasaran, belum selesai katanya. Dan ada yang seperti terputus gitu ya. Ya. Jadi mereka ingin penjelasan yang lebih lanjut. Waduh, penjelasan nih ya. Apa kabar Mas Nasim? Alhamdulillah sehat. Mang Ei gimana kabar? Sehat, Ya, alhamdulillah. syukur, alhamdulillah. Bisa ketemu lagi kita ya. Siap, alhamdulillah. Apa aktivitas sekarang? Masih sama? Masih sama, lanjutin yang kemarin Mang Ei. Apa kemarinnya usaha cuci motor ya? Oh iya, sama cuci motor sama tukang Bambu-bambuan. sol sepatu Mang Ei, sama bambu-bambuan. Apa maksudnya sol sepatu? Sol sepatu Mang Ei. Keliling kota? Enggak, dia saya stand di rumah. Diam di rumah, pasang pelang kayak gitu. Masih musim ya sol sepatu itu? Masih, karena anak-anak banyak main bola Mang Ei. Banyak yang di sol. Sama anak-anak sekolah yang baru masuk tuh. Tentunya sepatu yang mahal-mahal pasti yang di sol ya. Ya lumayan lah. Kalau yang murah ya dibuang, beli lagi gitu ya. Ya betul. Oke Mas Nasim, sebelum kita mulai ada pertanyaan dari penonton, dari viewer. Mereka bertanya tentang 3 dukun itu gimana kejelasannya? 3 dukun ini sebetulnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Banaspati sebetulnya. Cuman si 3 dukun ini menggunakan Banaspati ini untuk katakanlah menyingkirkan saya, karena mereka menganggap saya ancaman besar di situ. Padahal bukan saya sebetulnya yang mereka sebut ancaman besar itu bukan saya, tapi mereka melihatnya saya. Jadi Bu Mirnah ini sebetulnya itu sebagai korban dari salah satu dukun yang 3 ini. Jadi Bu Mirnah ini nggak tahu menau ini, nggak ada masalah dengan saya. Cuma karena si Banaspati ini digunakan untuk menyerang saya dan akhirnya Banaspatinya ini adalah kalah, secara otomatis Bu Mirnahnya yang pada akhirnya mengalami sakit yang kayak seperti itu, dan akhirnya dari info yang saya dengar dia meninggal dunia. Meninggal ya? Meninggal dunia. Oke baik. Nah seru kan sobat kisahnya, jadi jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dan nonton bersama ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Nasim.
Halo Sobat Malam Mencekam Senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ei tunggu sekarang juga ya. Gini Mang E, jadi lanjutin dari cerita yang kemarin, bahwa setelah kami dari mengkondisikan atau naik ke atas bukit yang dipakai untuk melakukan pesugihan Banaspati, dan kita merusak atau memporak-pondakan tersebut, kami turun dan sempat mampir ke rumahnya Bu Mirna ini, yang kami mendapati Bu Mirna ini sedang mengalami sakit yang sangat-sangat parah, dan beliau sampai muntah darah. Si Banaspati ini itu dia posisinya adalah sebagai suami dari Bu Mirna. Jadi si Bu Mirna ini ketika melakukan pesugihan dengan Banaspati itu, si Banaspatinya ini posisinya sebagai suami atau pasangan lah katakanlah. Lah makanya si Bu Mirna ini pun tidak pernah atau tidak bisa punya suami, Mang Ei. Karena ketika dia menikah, suaminya ini pasti meninggal. Nah ketika Banaspati ini berhasil dikalahkan katakanlah, secara otomatis jiwa atau raga dari Bu Mirna ini pun ikut dibawa sama si Banaspati ini. Nah itu dengan cara Bu Mirna mengalami sakit yang sedemikian sampai akhirnya Bu Mirna ini meninggal. Kalau Banaspati ini cara kerjanya seperti apa ya? Pesugihan Banaspati ini? Ini Mang E, Bu Mirna ini melakukan pesugihan Banaspati. Bu Mirna ini mempunyai usaha, dan usahanya Bu Mirna ini tidak di daerah itu, malah di luar kota, di kota-kota besar, ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan ada di Jogja. Dan usahanya juga macam-macam, nggak cuma dari satu jenis usaha, ada rumah makan, ada toko dan sebagainya. Nah caranya adalah ketika si Banaspati ini berhasil mendapatkan tumbalnya, secara otomatis usaha dari Bu Mirna ini akan berkembang dengan sangat pesat. Secara otomatis dagangannya laku keras, dagangannya laris yang luar biasa, dan uang yang dihasilkan dari dagangannya itu yang melebihi nilai dari dagangan tersebut, Mang Ei. Ketika selesai mengkondisikan warga, saya berbincang sebentar dengan keluarga Pak Narto, dan akhirnya saya menginisiatif untuk berpamitan karena saya juga udah lumayan capek, lumayan lelah, lumayan sakit juga badan saya. Nah akhirnya saya pamitan dengan keponakan saya waktu itu. Cuman saya nggak langsung pulang ke Cirebon, Mang Ei. Saya mampir dulu ke Cilacap. Sementara keponakan saya memang karena dia kerja, dia pulang ke Cirebon. Nah tujuan saya ke Cilacap ini, pertama saya ingin mengkondisikan badan dan psikis saya, Mang Ei. Karena ya lumayan melelahkan, lumayan sakit juga luar biasa. Kebetulan di situ saya punya orang tua yang kepada beliau ini saya istilahnya katakanlah ya recovery lah. Setelah saya merasa saya cukup sehat, saya secara cukup baikan, di situ saya cuma bertahan 2 hari, akhirnya saya pulang ke Cirebon, Mang Ei. Beraktivitas ya kayak sehari-hari, nyuci motor, masalah sepatu dan sebagainya. Beberapa lama dari kepulangan saya ke Cirebon ini, saya ditelepon oleh seseorang, dan tadinya nggak saya angkat, Mang Ei, karena itu telepon nomor baru, saya nggak kenal, belum ada namanya di situ, saya biarin. Tapi lama-lama kok ya saya nelpon terus gitu kan, terus kasihan juga, akhirnya saya inisiatif untuk angkat. Ternyata telepon itu dari salah satu pedagang yang di daerah tersebut, pedagang sayur keliling, nanti ada dokumentasinya. Dia yang menyampaikan bahwa di daerah situ, di sekitar daerah situ, pedagang ini mengeluhkan kehilangan uang belanja, kehilangan uang belanjaan yang kisarannya itu relatif sama, Mang Ei.
Jadi ketika mereka berdagang, belanja berapa, pendapatan berapa, selisihnya itu yang selalu hampir sama segitu. Dan info yang saya dapat dari salah satu pedagang ini, karena yang menelpon ini, bahwa di situ ada orang yang melakukan pesugihan uang goib, Mang Ei. Jadi uang goib itu cara kerjanya adalah dia berbelanja menggunakan pecahan uang 100.000 dan belanjanya itu selalu sama nilainya, yaitu 10.000, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Dan ketika dia membayar dengan uang 100.000 itu, dikasih kembalian kan 90.000 kan? Nah, si uang yang 100.000 ini nggak ada, Mang. Jadi kembali lagi ke yang belanja itu. Belinya harus 10.000. Harus 10.000, selalu 10.000. Gimana ya, kan lebih. Barang itu bernilai macam-macam ya? Ya, dan dia yang dibeli itu hampir sama setiap harinya. Jenis barang yang sama, yang nilainya memang segitu. Kalaupun beda, dia sudah tahu mengira-ngira bahwa itu akan habis 10.000, Mang Ei. Selalu seperti itu. Jadi harus ngitung dulu ya? Iya, harus ngitung dulu. Harus tepat tuh? Iya, harus tepat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan akhirnya saya bilang ke pedagang yang menelpon ini, Mas, coba ketika orang yang menurut sampean itu dicurigai atau terindikasi melakukan sugan uang goib, ketika dia berbelanja, uang yang 100.000 ini jangan dimasukin langsung ke dompet. Saya bilang gitu, Mang Ei. Pegang dulu, pegang aja nih, kayak gini, pegang gitu kan. Nah, ketika nanti si orang yang berbelanja tersebut berbalik arah melangkah pulang, jangan sampai nunggu dia sampai rumah. Tapi 5 langkah atau 7 langkah dari setelah dia ngasih uang itu, si uang tersebut itu ditusuk pakai jarum yang ada benangnya. Jadi si jarum tusuk sampai benangnya nyangkut di uang tersebut. Terus pegang aja, kata saya bilang gitu kan. Terus kata si pedagang tersebut, ya nanti kelihatan orang, biarin gak apa-apa kelihatan. Yang penting orang yang belanja tersebut jangan lihat dulu, kata saya. Ya usahakan sebisa-bisanya lah gimana caranya, kata saya bilang kan. Akhirnya benar itu dilakuin dan benar bahwa orang tersebut selalu belanjanya dengan uang 100.000 dan belanjanya gak pernah lebih, gak pernah kurang dari 10.000. Ketika orang tersebut setelah berbalik arah mau melangkah pulang dan benar hitungan 5 langkah katanya waktu itu si uang tersebut benar-benar ditusuk Mang I pakai jarum yang sudah disiapkan dari rumah. Dan benangnya sampai nyangkut di situ di uang tersebut dan dipegang, nggak dimasukin ke dalam tas. Setelah selesai berdagang di situ, si pedagang tersebut pulang melanjutkan dagangnya. Ketika dia sampai di tempat tertentu, dia cek nih uang ini nih, ternyata masih Mang E, uang itu masih dia pegang dengan posisi masih ditusuk jarum yang benangnya udah nyangkut di situ. Itu aman nih gitu kan, dan dia ngasih tahu, menelpon lagi ke saya. Nah, iya Mas bener aman katanya. Udah enggak ini lagi, udah enggak hilang lagi uangnya gitu kan. Udah masih kepegang nih. Ya waktu itu langsung telepon. Ya sudah, kalau posisi kayak gitu insya Allah aman, saya bilang. Selang beberapa bulan kemudian ketika saya lagi kondisi nyantai di rumah sambil lihat TV, kebetulan waktu itu masuk waktu Isya. Saya melakukan sholat Isya dulu. Setelah sholat Isya, saya berbahan Mang E di kamar. Saya kamar kan ada 2 di rumah. Saya rebahan sendiri di kamar saya. Ketika saya rebahan, tiba-tiba saya mendapati telapak kaki saya, dua-duanya, itu yang awalnya kayak kesemutan Mang E. Awalnya, rasanya tuh kayak yang kesemutan. Tapi lama-lama kok semutannya tambah kenceng dan itu sakit Mang E. Sakitnya tuh rasanya tuh kayak yang ditusukin jarum banyak nusukin di telapak, cuma di telapak aja, nggak naik, cuma di telapak aja. Dan sakit yang rasanya kayak ditusuk beribu-ribu jarum itu disertai dengan sakit yang kayak kayak kulit kena luka kayak gitu Mang.
benar-benar sakit yang luar biasa. Dan itu durasinya lama Mang Ei, dari saya sehabis sholat Isya sampai subuh. Nah selama saya merasakan sakit itu saya berusaha katakanlah mengatasi sendiri, dalam artian ini apa nih gitu kan. Dan dinanya saya pikir karena itu dingin Mang Ei. Tapi kok dalam hati saya dan feeling saya kok ini bukan karena dingin. Ini ada sesuatu nih gitu kan saya bilang. Akhirnya saya sambil dibilang lebih bercanda ya, saya bercandain gini. Dalam hati saya bilang, kalau ngirim paket jangan kayak gini doang gitu kan. Nggak asik saya bilang gitu. Maksudnya paket goib ya? Betul. Bukan paket beneran. Bukan ya, jadi paket gue pahe lah Mang Ei. Nah ketika saya lagi yang bergumam sendiri, yang bergelut dengan rasa sakit saya sendiri itu, saya secara naluri pada akhirnya saya berpikir oh ini kiriman nih gitu kan. Cuman dalam hati bismillah aja loh, bismillah, saya pasti saya bisa melalui. Dan sampai subuh, saya sholat subuh saya juga masih dalam keadaan ngerasain sakit. Tapi alhamdulillah setelah saya sholat subuh, saya biasa wiridan seperti biasa. Alhamdulillah setelah subuh itu hilang dengan sendirinya. Tanpa proses apapun itu hilang dengan sendirinya. Yang menjadi aneh bagi saya, pagi-paginya itu sekitar jam 9 atau jam 9 jam 10-an saya tidur waktu itu Mang Ei, habis subuh saya tidur karena semalam nggak tidur. Istri saya ngebangunin Mang Ei. Ya bangun ada telepon katanya. Dari tadi telepon bunyi terus katanya. Cuman teleponnya kok nggak ada identitas pemanggilnya, dia bilang. Saya dalam kondisi yang baru bangun tidur kan bingung nih. Belum itu masih loading gitu ya, apaan kan saya kan. Ketika saya bangun kebetulan telepon itu memang berdering Mang Ei. Dan di situ di layar telepon itu memang identitas pemanggil itu tidak ada. Jadi pakai telepon reguler Mang Ei, bukan pakai aplikasi. Telepon reguler, telepon biasa dan identitas pemanggilnya itu tidak ada. Dan telepon rahasia lah intinya. Setelah beberapa kali berdering, saya angkat. Dan ketika saya angkat saya nggak langsung ngomong. Saya tunggu beberapa saat, akhirnya terdengar suara agak berat Mang Ei suaranya. Dan suara laki-laki. Dia bilang, gimana? Pesan saya udah nyampe belum, kata dia. Dalam hati, Terus saya jawab, ya udah nyampe, terima kasih. Pesannya udah saya terima. Terus apaan ini niatnya pesennya gitu kan. Saya masih dalam keadaan santai Mang Ei menanggapi itu. Enggak yang terpancing gitu. Walaupun saya tahu dia sedang berusaha untuk memprovokasi saya. Tapi saya masih dengan nyantai saja. Sampai akhirnya dia bilang gini Mang Ei. Kalau kamu belum paham juga dengan pesan ini, saya akan sampaikan pesan yang lebih dari ini, dan itu bukan kamu yang jadi sasaran, tapi keluarga kamu, anak dan istri kamu. Seketika saya naik Mang Ei, istilahnya emosi saya pada akhirnya terpancing juga. Saya tuh paling nggak bisa ketika ada hal-hal atau ketika ada seseorang yang mengintimidasi atau punya niat untuk menyakiti keluarga, apalagi anak sama istri. Kalau ke saya pribadi Mang Ei, silahkan monggo, saya terima sesuai dengan kemampuan saya. Tapi ketika udah menyangkut anak dan istri, udah saya paling nggak bisa. Seketika saya langsung bereaksi, dan bereaksi saya juga sangat keras lah. Saya udah nggak mikirin etika lagi. Saya udah gak mikirin siapa orang yang saya ajak bicara, saya cuma bilang gini. Kalau kamu punya niatan seperti itu, saya bilang, berarti kamu udah nantangin saya. Dan kalau kamu sudah membawa keluarga, apalagi anak istri saya, kemanapun kamu lari bakalan saya kejar. Bahkan saya bilang, ke neraka pun kamu saya susul. Saya sampai bilang kayak gitu Mang Ei. Saking emosional saya. Saya merasa bahwa nih orang nih udah gak main-main nih Mang Ei. Karena udah nyinggung nama istri dan anak saya nih.
Di luar batasnya. Saya udah nggak bisa mentolerir kayak gitu Mang E. Udah saya udah tancap gas kalau kayak gitu tuh. Saya bilang kayak gitu Mang E. Dan dia tertawa dengan terkekeh-kekehnya. Cuman dia bilang, kalau memang kamu punya nyali, datang ke sini, dia bilang. Dalam hati, oh siap, saya gaspol kalau udah kayak gitu Mang E. Gaspol. Ya katakanlah saya udah nggak bisa berpikir jernih kalau kayak gitu Mang E. Udah gaspol aja, udah hajar nih saya bilang gitu kan. Selesai telepon kita tutup. Nggak ada kejadian lanjutan dari peristiwa itu. Keadaan adem ayem saja, berjalan seperti biasa lagi. Selang beberapa bulan kemudian, ada salah satu saudara dari keluarganya Pak Narto ini yang menghubungi saya Mang E. Dan dia menyampaikan permasalahannya atau yang lagi dialaminya, yaitu orang tuanya itu lagi sakit yang katanya udah 3 atau 4 hari makan udah nggak masuk, terus nggak bisa jalan Mang E. Dan dia meminta saya untuk untuk menangani lah gitu intinya. Dan karena saya sudah dapat pesan dari keluarga Pak Narto bahwa ya orang ini layak untuk dibantu, akhirnya saya bantu dan saya bilang, insya Allah nanti kalau memang memungkinkan saya datang ke sana secepatnya, saya bilang. Karena dalam hati nih Mang E, saya udah dipancing dengan kejadian yang saya dikirim pahe, dikasih peringatan dengan ditelepon sama orang yang nggak pakai identitas ini, dan itu memancing emosi saya. Ditambah lagi ada kejadian yang seperti ini, saya berpikir apa ini orang yang sama, saya bilang. Dalam pikiran saya, apa ini orang yang sama? Orang yang mengancam saya mengirim saya paket itu dengan orang yang bikin si sakit saudara dari Pak Narto ini. Akhirnya saya berinisiatif untuk ke sana, ke daerah tersebut. Dan saya pamit sama istri, saya mau ke sana. Gitu. Dan istri memang yang udah tahu lah ya Mang E, karena memang istri udah tahu semuanya. Akhirnya istri cuma bilang hati-hati katanya. Pulang secepatnya, ketika urusan saudara selesai pulang secepatnya. Saya mengiyakan, terus saya mengandekan, merencanakan untuk pergi ke sana. Saya menghubungi salah satu agen travel, nanti ada dokumentasinya juga. Ya, sepakat ketemu jadwalnya hari ini berangkat katanya. Dan berangkat dari sini malam Mang E. Perjalanan lumayan lama, karena ya tahu sendiri jalur dari sini ke sana memang memakan waktu yang cukup lama, apalagi pakai travel gitu kan. Yang memang jalannya juga ya, lumayan lagi ada perbaikan juga waktu itu. Akhirnya sampai di sana itu sekitar jam 1 atau setengah 2. Perjalanan itu sekitar 4 atau 5 jam dari sini, dari Cirebon. Ketika saya sampai di sana, saya dijemput Mang E sama saudaranya yang nelpon ini. Dijemputnya pakai motor Mang E. Nggak pakai mobil, tapi pakai motor. Dan mereka bertiga, motor 2 bertiga. Dan saya mau ikut bonceng dari yang menelpon saya itu. Sebut saja namanya Mas Dedi. Mas Dedi ini yang membonceng saya. Perjalanan dari jalan raya ke daerah yang mau saya tuju itu lumayan jauh ya. Seperti yang di video saya sebetulnya juga memang jauh perjalanannya. Medannya juga lumayan berat. Kisaran masih di daerah Kebumen Karanganyar juga, masih di sana. Dan nanti juga ada dokumennya ketika perjalanan saya dijemput itu ada dokumennya nanti. Nah sekitar 1 jam atau 1 jam setengah akhirnya saya sampai. Saya langsung ke rumah yang sakit ini Mang E. Enggak mampir ke tempat saudara saya dulu, enggak. Saya langsung ke yang sakit ini. Ke mertuanya Mas Dedi ini. Ketika sampai di rumahnya saya mendapati mertua dari Mas Dedi ini memang lagi sedang terbaring dalam keadaan lagi kesakitan. Sebelum saya mendekati ke mertua dari Mas Dedi ini, saya sempat berbincang dulu dengan Mas Dedi dan dengan istrinya.
yang menyatakan bahwa bapak ini ngalamin sakit kayak gini tuh yang tiba-tiba Mang Ei. Sebut saja Pak Abdul ya. Pak Abdul ini mengalami sakit yang tiba-tiba. Dan sakit yang dialami ini adalah separuh dari tubuhnya sebelah kiri itu yang lumpuh. Dan punggungnya sini katanya yang ngerasain sakit yang luar biasa. Kayak ada yang kayak ada tombak yang nancep di punggung sebelah kiri kata. Dari info tersebut yang pada akhirnya sih dari pihak keluarga ini yang punya pikiran atau punya praduga bahwa Pak Abdul ini katakanlah disantet sama seseorang. Tapi saya tidak langsung mengambil kesimpulan ke situ. Saya berpikir barangkali ini sakit yang pada umumnya. Sebelum saya ngobatin Pak Abdul ini, saya sempat minta izin ke Mas Dedi ini untuk wudhu dahulu. Karena saya habis naik kendaraan jarak jauh, saya wudhu dulu. Habis wudhu, ya sempat minum juga sebentar. Saya langsung inisiatif untuk mendekati dari Pak Abdul ini. Maaf juga sebelumnya ketika kami teleponan saya juga sudah menyarankan atau meminta ke Mas Dedi ini untuk menyediakan daun kelor sama daun bidara Mang Ei. Itu memang menjadi salah satu media untuk mengkondisikan dari Pak Abdul ini. Ketika saya mendekati Pak Abdul, saya nanya ke Pak Abdul, Pak punten sekarang untuk saat ini yang lagi dirasain sakit itu yang mananya katanya. Kata Pak Abdul ini, sininya Mas katanya sambil nunjukin dia sakit yang luar biasa katanya. Sakit Pak Mas katanya. Akhirnya saya inisiatif untuk membalurkan atau istilahnya membalurkan daun kelor dan daun bidara ini ke tempat yang sakit tersebut Mang Ei. Ya sambil saya bacaan lah lagi-lagi saya bacaan sebisa-bisa saya minta sama Allah untuk segera mengangkat sakit dari Pak Abdul ini. Dan alhamdulillahnya enggak sembuh Mang Ei. Enggak sembuh, tetap masih ngerasain sakit katanya. Masih sakit Mas, sambil dia mengerang-ngerang terus masih sakit Mas, masih sakit. Oh ya udah Pak, nanti ya saya istirahat dulu sebentar gitu kan. Terus saya ngajak Mas Dedi ini untuk keluar Mang Ei. Keluar dari rumah itu. Saya bilang sama Mas Dedi, Mas saya bilang ini ke sampean aja, tolong keluarga jangan sampai dengar kata saya kan. Ini memang bapak atau mertua sampean ini memang iya dia terkena santet lah katakanlah. Terus wah beneran Mas katanya. Iya beneran. Tapi tolong kata saya tolong jangan kepo kata saya Mang Ei. Jangan kepo maksudnya jangan nanya siapa yang ngirim, siapa pengirimnya, terus masalahnya apa. Saya bilang gitu. Jangan kepo aja pokoknya nih. Ini memang iya bener praduga keluarga tuh bener. Tapi tolong jangan kepo karena saya nggak mau kan. Nah, terus gimana Mas kata dia. Udah gini temenin saya keliling rumah. Gitu. Terus Mas ngapain? Ya pokoknya temenin aja. Gak usah ngapa-ngapain temenin aja kata saya kan. Nah tujuan saya untuk mengelilingi rumah adalah saya mau mencari benda-benda tertentu atau petunjuk tertentu yang nantinya bisa menjadi sarana atau media untuk mengobati Pak Abdul ini. Dan setelah beberapa saat saya keliling-keliling rumah tanpa ada mendapatkan pertanda sesuatu, pada akhirnya saya berhenti Mang Ei bingung. Apa ya gitu kan. Ketika saya bingung, Mas Dedi ini malah juga ikutan bingung dia. Katanya, Mas gimana ini Bapak lagi tetap masih kesakitan masih yang kayak gitu ya. Udah sebentar dulu Mas istirahat dulu saya bilang. Nanti dulu. Saya pengen ngerokok dulu gitu kan. Akhirnya saya ngerokok di situ sambil diam, tapi diamnya saya tuh yang dalam hati tetap saya masih bacaan, masih minta petunjuk sama Allah. Setelah beberapa saat ketika saya sambil merokok saya diam, Mas Dedi ini juga diam, dia cuman yang berdiri mematung sambil ngeliatin saya, dia nggak bereaksi apapun. Akhirnya saya kayak yang diarahkan Mang Ei, kayak diarahkan untuk melihat ke atas, ke atap rumah. Dalam hati kok ada sesuatu yang menarik di sana, dia bilang kan. Akhirnya saya berdiri
Saya nyuruh sama Mas Dedi, Mas di sini ada tangga nggak? Ada Mas, kata dia. Tolong diambilin tangganya. Gitu. Setelah dia ngambil tangga dan diberdiriin tepat di tempat yang mau saya tuju, saya naik tangga. Setelah saya naik ke atas, saya cari-cari. Akhirnya mata saya tertuju pada satu benda. Dan itu wujud yang pertama saya lihat itu hanya bungkusan daun Mang Ei. Bungkusan daun pisang. Hanya berwujud itu. Dalam hati apa ya ini gitu kan. Apa ini sebagai petunjuk bahwa ini nih yang bikin Pak Abdul ini sakit gitu kan. Akhirnya bismillah. Bungkusan daun tersebut saya ambil, saya bawa turun. Terus saya ngajak si Mas Dedi ini untuk agak menjauh dari rumah tersebut. Ya maksudnya enggak yang di sebelah rumahnya persis, tapi agak menjauh sedikit. Di tempat yang agak gelap, menggunakan fasilitas HP, center HP waktu itu. Saya buka bungkusan daun tersebut. Ketika saya buka, ternyata saya mendapati di bungkusan daun tersebut ada boneka yang itu terbuat dari pohon padi Mang I. Apa istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh damen. Damen yang dibentuk menyerupai sebuah boneka dan di tangan dan kaki kirinya yang diikat pakai benang. Dan ketika saya amati sekali lagi ternyata benar di bagian punggung sebelah kiri tertancaplah sebuah paku. Paku kecil dan pakunya berwarna kuning keemasan. Jadi bukan paku yang buat di bangunan gitu, bukan. Tapi pakunya kuning keemasan. Dan di sebelah boneka itu, di bawahnya boneka itu ada foto dari Pak Abdul ini. Dan ada benda-benda yang lain kayak semacam benang yang memang tadinya dipakai buat ngikat tangan dan kaki dan mungkin masih sisa tapi diletakin di situ juga. Terus ada foto termasuk boneka tersebut, termasuk ada apa yang buat nusuk daun pisang tuh Mang E dari bambu tuh. Nah itu. Akhirnya saya berpikir oh ini nih penyebabnya gitu kan. Setelah saya mendapati barang tersebut, Mas Dedi nanya nih, Mas ini ya Mas? Ya mungkin gitu saya bilang kan. Nah saya kondisikan si barang tersebut, saya lepas benangnya sambil tetap bacaan, tetap meminta sama Allah tolong lepasin, bismillah. Saya lepasin semuanya, ketika saya berhasil lepasin, saya taruh dulu nih Mang E, si boneka tersebut sama bungkusan daunnya nih di tempat itu. Akhirnya saya masuk ke dalam, terus saya mendekati Pak Abdul ini, bedakin lagi, balurin lagi pakai daun kelor itu sambil saya bacain sholawat, bacain doa dan sebagainya, sambil minta pertolongan lagi sama Allah, tolong angkat penyakitnya. Alhamdulillah mulai mereda sakitnya sampai akhirnya Pak Abdul ini yang bilang udah mendingan Mas katanya. Setelah beliau bilang kayak gitu, saya sudahi membalurkan itu, saya duduk di depan Pak Narto dan keluarganya. Saya udah kasih kode nih sama Mas Dedi nih, tolong jangan bicara gitu saya bilang. Jadi saya sampaikan kepada keluarga bahwa ini bukan santet kata saya, ini ya ada yang ganggu lah makhluk halus saya bilang kayak gitu. Karena ketika saya mendapati hal yang kayak demikian, saya nggak akan bilangnya sebetulnya. Tapi saya arahkan ke situ, perhatian ke situ bahwa ini ada yang ganggu dan alhamdulillahnya udah saya kondisikan lah, udah saya usir lah katanya kayak gitu. Mudah-mudahan nanti setelah ini sembuh udah gitu. Akhirnya mereka yang paham, yang memang mengiyakan. Dan setelah itu saya yang menuju ke tempat si bungkusan daun tersebut. Saya ambil lagi, saya bawa agak jauh dari rumah, ditemenin sama Mas Dedi lagi. Saya bakar lagi itu si bungkusan daun tersebut pakai daun-daun kering yang ada di situ. Setelah selesai semuanya, keadaan menjelang pagi,
Setelah sholat subuh pagi saya ngopi, ngerokok, yang suruh makan juga. Setelah itu ketika saya berencana untuk pergi ke rumah saudara saya itu yang Pak Narto itu, ada salah satu utusan mungkin ya Mang ya, seseorang yang mendatangi kami waktu itu. Dan dia bilang katanya, Mas sampean ditunggu di rumahnya Aki anu gitu. Sebut saja Aki Jambrong katanya. Ada apa kata saya kan. Anu sampean disuruh ke rumahnya katanya, ada perlu katanya Aki Jambrong ini. Terus saya nanya sama si orang terus bilang, Aki Jambrong ini siapa ya? Nanti sampean tahu sendiri katanya. Kata dia nih. Dia nggak banyak bicara, setelah itu dia langsung pergi. Terus saya nanya sama si Mas Didi ini, kenal gak sama Mas Aki Jambrong? Enggak, kata dia. Cuma tadi kasih tahu arah-arahnya tuh, Mas ke sana. Saya tahu kalau daerahnya di situ. Oh ya sudah kalau kayak gitu ke sana aja langsung. Loh, bukannya mau ke rumah Pak Narto? Enggak, ke sana aja dulu. Saya bilang, kan. Karena saya pikir ini ada hubungannya dengan apa yang saya alami ketika saya masih di rumah. Akhirnya diantarkan dengan pakai motor sama Mas Didi ini, nanti ada dokumentasinya. Saya menuju ke rumah Aki Jambrong tersebut. Perjalanan juga lumayan jauh waktu itu dan udah agak siang. Sekitar 45 atau 1 jam. Saya bilang sama Mas Didi ini, Mas Didi sampean nggak usah sampai ke rumahnya Aki Jambrong ini. Sampean berhenti aja dulu di sini, tunggu di sini. Nanti sekiranya 2 atau 3 jam saya masuk ke sana dan saya nggak pulang-pulang atau saya nggak kesini, baru sampean nyusul, kata saya bilang. Tapi sampean tunggu di sini, jangan pulang, kata saya kan. Sampean tunggu di sini dulu. Kecuali saya 2 atau 3 jam saya nggak kesini, baru sampean susul saya ke sana. Oh iya Mas, dan dia berhenti di salah satu warung sambil mungkin ngopi atau apalah. Saya jalan kaki Mang ke rumahnya si Aki Jambrong ini karena memang udah dikasih ancar-ancar sama Mas Didi ini. Setelah sampai di depan rumah yang disebut Aki Jambrong ini, nanti ada dokumentasi fotonya. Ya apa ya, saya niatnya sih silaturahmi Mang nggak ada niatan yang mau ini, walaupun saya tahu nih bahwa si Aki Jambrong inilah yang waktu itu nelpon dan ngirim paket itu Mang pada akhirnya. Cuman saya masih yang dalam keadaan nyantai saja lah. Kalau toh saya niatnya kesini juga silaturahmi kan, nggak mau ngapa-ngapain. Ketika saya berdiri dan mata saya, pandangan saya ke arah pintu rumah Aki Jambrong kebetulan terbuka waktu itu. Keluarlah dari dalam tuh. Mungkin itu yang disebut Aki Jambrong. Dan dia ngasih kode ke saya Mang katanya. Sini gitu kan. Akhirnya saya berjalan masuk ke rumahnya. Sampai di rumahnya saya dipersilahkan duduk. Ramah Mang sambutannya ramah biasa. Kayak menyambut tamu biasa. Salaman, duduk di ruang tamu. Tapi enggak yang di kursi, tapi di lesehan. Disitulah terjadi perbincangan di antara kami berdua. Tapi saya posisinya enggak aktif Mang Saya pasif. Saya menerima. Karena niat saya adalah silaturahmi. Enggak mau yang salah mau ngajak berantem gitu. Enggak, saya silaturahmi, saya diem aja. Dia aktif saya tapi saya diem. Sampai saya agak limbung waktu itu. Tapi saya alhamdulillah saya berhasil menguasai keadaan. Sampai pada akhirnya tidak ada pembicaraan Mang selama perbincangan tersebut. Kami hanya diam. Dan ketika semuanya sudah selesai, akhirnya Aki ini yang membuka pembicaraan. Kamu punya nyali katanya. Kamu punya nyali dan kamu katanya bilang ke saya sih hebat Mang Tapi saya nggak merasa bahwa saya hebat. Saya bilang, Ki, saya kesini itu niatnya silaturahim. Walaupun saya tahu Aki yang waktu itu ngirim pesan dan ngirim sesuatu ke saya. Tapi saya anggap itu sebagai pesan, sebagai peringatan. Dan peringatan tersebut sudah saya terima dan saya terima kasih. Akhirnya dia yang dengan berat atau dengan terbata-bata yang menyampaikan bahwa iya memang saya yang mengirim itu. Tapi tujuan saya bukan untuk menyakiti kamu katanya. Tapi untuk mendapatkan perhatian kamu.
dia bilang gitu, Mang E. Lu maksudnya apa? Kata saya kan. Karena jujur ketika kejadian yang kemarin saya sangat-sangat merasa terganggu dan terusik dengan keberadaan kamu di sini. Makanya saya berusaha untuk mengganggu lah kasarnya. Untuk berusaha membuat kamu gak nyaman ketika berada di sini. Cut dulu Mang E. Boleh ya, cut dulu ya. Apa dia nyampe juga ya? Ini boleh kita tayangkan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Interaksi. Iya nggak apa-apa. Dari mana kira-kira? Dari yang diceritakan. Ya. Nggak setuju dia? Iya, merasa. Bismillah. Bismillah. Punten ya Mang E, punten sebentar. Sepertinya Mas Nasim mendapatkan interaksi langsung ya dari yang diceritakannya. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, lanjut Mang E. Aman dilanjutkan? Insya Allah aman Mang E. Insya Allah aman. Tapi yang diceritakan sepertinya keberatan ini ya? Bukan dari dianya sih, tapi ada salah satu katakanlah apa ya, sosok di belakangnya dia yang nggak mau. Tapi udah terkendali, udah aman, udah nggak masalah. Setelah selesai berbincang-bincang tersebut, akhirnya dia yang mengungkapkan alasannya dia mengirim pesan kepada saya bahwa ya intinya dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya. Saya dianggap sebagai ancaman Mang E buat dia. Nah, setelah penjelasan yang panjang lebar, malah pada akhirnya Mang E saya mendapatkan banyak informasi nih dari Aki Jambrong ini. Informasi tentang keadaan di sekitar daerah situ. Nah, dari beliau ini juga yang pada akhirnya nanti akan terungkap nih beberapa kejadian-kejadian yang janggal yang dialamin oleh warga di sekitar situ, pada nanti akan terungkap. Nah, selesai dari rumah Aki tersebut, setelah dirasa sudah selesai semuanya, akhirnya saya berpamitan dan hubungan kami yang pada akhirnya menjadi hubungan kekeluargaan, nggak ada rasa sakit hati, nggak ada dendam, nggak ada apa. Saya pamitan pulang dan saya menuju ke rumahnya Pak Narto ini. Nah, ketika di rumahnya Pak Narto, ketika lagi berbincang-bincang dan mereka juga yang kaget, kok kesini nggak langsung kesini kok nggak langsung ke rumah katanya. Ya, saya ceritain tentang kejadian ini, saya mampir ke sana dulu. Dalam perbincangan kami, tiba-tiba HP saya berdering lagi dan dari pemanggil yang dirahasiakan lagi, dan saya tahu itu bahwa Aki Jambrong. Nah, Aki Jambrong bilang katanya, "Mas, maaf," katanya, "saya dengan sampean sudah selesai dan sudah nggak ada masalah. Tapi ada salah satu dari kami yang merasa belum selesai dengan sampean. Dan sampean ditunggu di tempat tertentu, disebutin namanya Mang E, dan posisinya agak di bukit gitu, lapangan, dan sampean ditunggu di situ nanti sore," katanya. Terus, "Oh ya Ki, terima kasih. Insya Allah nanti saya datang ke sana," gitu kan. Terus ketika saya menerima telepon tersebut, keluarga Pak Narto juga dengar, dan mereka yang sebetulnya melarang saya untuk datang Mang E karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Cuman saya bilang udah nggak apa-apa gitu kan. Saya datang. Maksud saya tuh mumpung sekalian di sini, saya tuntasin sekalian gitu kan. Itu posisi siang kan Mang E, di rumah Pak Narto itu siang. Saya istirahat sebentar di situ. Sempat makan, disuruh makan juga, sempat tidur juga sejenak di situ, sempat juga numpang sholat juga di situ, nggak di musala tapi di rumah.
Nah, ketika menjelang sore, saya inisiatif untuk menuju ke tempat yang dijanjikan oleh si Agi Jambrong ini, atau yang dikasih tahu oleh si Agi Jambrong ini, diantarkan oleh menantu dari Pak Narto ini sana karena juga lumayan jauh. Di tengah perjalanan Mang I, saya ketemu dengan yang di video kemarin itu, pelaku pesugihan babi ngepetnya Mang I. Cuman nggak yang hadap-hadapan gitu, nggak, yang agak dari jauh karena saya ngelewatin rumahnya. Dan dari tatapannya yang masih ngerasa kurang suka sama saya, yang masih mungkin ada rasa benci gitu. Dan dia cuman melempar senyum yang sedikit aja. Nah, saya juga yang tadinya berusaha mau mampir Mang E, cuman sama ini nggak boleh, nggak usah Mas, jangan. Nanti malah jadi nggak bener kata dia kan. Udah langsung aja gitu. Tapi dari info yang saya dapat Mang E, katanya si pelaku pesugihan babi ngepet ini tuh yang udah taubat, yang sudah tidak melakukan pesugihan tersebut. Dan mudah-mudahan taubat beliau berdua ini istiqomah dan benar-benar taubat yang taubatan nasuha, dan mudah-mudahan taubat mereka diterima sama Allah. Dan saya kirim doa buat mereka. Dan walaupun mereka tetap harus menanggung konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, si yang perempuan ini kan waktu itu saya ceritain yang benar sakit ya, dan masih sakit waktu itu. Kalau yang bapak-bapaknya udah nggak sakit, tapi yang perempuannya masih sakit. Dalam perjalanan menuju ke tempat yang dikasih tahu sama Agi Jambrong ini, saya diantar sama Mas Imam. Saya bilang, Mas jangan ikut ya, kata saya. Jangan ikut ke sana karena ini ya kayaknya bahaya lah kalau buat saya nggak mau ambil resiko, saya bilang kan. Biar saya sendiri aja ke sana gitu kan. Di jalan nih Mang E. Tapi dia yang sebetulnya dia yang menyarankan untuk ngajak beberapa orang menemani saya ke sana. Tapi saya nggak mau Mang E karena saya punya pikiran atau punya feeling yang bahwa ini akan terjadi hal yang luar biasa gitulah. Dalam artian saya nggak mau mereka menerima akibat dari kejadian yang akan datang ini. Akhirnya mereka yang mengiyakan, cuma saya berpesan gini Mang E, kalau nanti sampai subuh saya tidak pulang ke sini, ya susul saya ke tempat tersebut yang dibilang sama si Agi Jambrong ini. Tapi kalau sebelum subuh itu saya udah ada, ya udah nggak usah nyusul, saya bilang. Akhirnya saya singgah dulu di sebuah musola karena waktu maghrib jalannya juga lumayan jauh Mang E, jauh jalannya. Saya singgah di semua musola, saya sholat maghrib di situ sama Mas Imam juga. Setelah selesai sholat, saya bilang sama Mas, sekarang sampean pulang, udah biar saya sana sendiri gitu kan. Lokasi dari musola tersebut ke tempat yang dibilang oleh Agi Jambrong ini Mang E itu jauh, masih jauh sebetulnya. Dan jalannya itu nanjak karena di sana kan perbukitan ya. Jalannya itu nggak lewat jalan raya, tapi lewat kayak jalan-jalan kecil kayak gitu, dan jalannya itu jelek. Kalau pakai sepeda motor ya sangat-sangat susah. Akhirnya saya sendiri, dan saya di situ kan asing nih Mang ini di lokasi tersebut. Cuman udah dikasih tahu sama Mas Imam itu di sana Mas katanya lokasinya. Yang disebut tadi sama Agi Jambrong itu di sana gitu kan. Oh ya. Nah, dari jauh saya melihat ada cahaya kayak obor, cahaya api di atas sana. Dalam hati saya, karena ya kami komunikasi via batin, katanya iya saya di sini katanya. Akhirnya saya memfokuskan untuk berjalan ke arah api tersebut, dan dari kejauhan saya mendengar suara Mang E, suara seorang laki-laki yang tua, dia ngejek Mang E. Katanya hebat, katanya sakti, katanya. Jalan ke sini aja manual, dia bilang. Dalam artian manual kok jalan? Mungkin artinya kenapa nggak loncat atau terbang kayak gitu mungkin lah. Saya ketawa, saya manusia biasa, saya bukan orang pintar gitu kan. Saya jalan aja, ketika sampai di atas, saya mendapati ada 2 orang Mang E.
Yang pada akhirnya saya tahu bahwa 2 orang ini ya dari 3 dukun yang waktu itu ketemu saya, yang menghampiri saya dan mengancam saya. Kalau yang satu kan Aki Jambrong udah ketemu nih, udah selesai nih dengan Aki Jambrong. Nah 2 ini yang merasa nggak terima. Saya udah feeling saya atau pikiran saya udah nggak enak nih. Ini pasti berantem nih dengan 2 ini nih, karena memang mereka yang sudah menyiapkan segala sesuatu, lokasi, tempat dan sebagainya di situ udah kelihatan bahwa itu akan ada perkelahian lah intinya. Ketika saya sampai itu enggak yang berhadapan-hadapan gini, Mang agak jauh. Dia di sana berdua, saya di sini. Cuma karena saya terbawa terbawa emosi atau terpancing emosi dengan ejekan-ejekannya yang mengatakan saya ini bla 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 bla. Fokus saya agak hilang, Mang Saya nggak begitu saya lebih dikuasai oleh emosi waktu itu. Karena saya pikir udah memang harus kayak gini udah. Akhirnya dari situlah terjadi perkelahian ya melibatkan fisik dan goib di situ. Perkelahian yang tanpa saya sadari mereka berdua ini licik, Mang Mereka punya bala bantuan kayak tentara kan. Bala bantuan yang wujudnya yang saya tahu yang istilahnya yang itu mempunyai magnet yang kuat adalah satu orang tinggi besar, yang satunya lagi nih orang tua jenggotnya panjang, tapi dia ini bukan manusia, Mang 2 ini yang punya energi besar dan saya dipegangin, Mang sama kedua sosok ini, kanan kiri megangin saya semua. Ketika saya dipegangin, saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Datanglah serangan dari 2 orang ini ke saya. Telak kena ke sini, terbuka saya sininya. Maksudnya area sini terbuka, Mang Seketika saya hilang kesadaran, Mang Kayak udah nggak ngerasain sakit, Mang tapi udah hilang kesadaran aja. Nah di tengah hilang kesadaran saya itu tiba-tiba saya tuh kayak seolah-olah lagi berada di kayak di ruangan yang serba putih semua, Mang Tapi saya sambil ngerasain yang rasanya ya, dibilang sakit yang teramat sangat, yang sampai saya nggak bisa nahan gitu, Mang Bahkan saya sempat berpikir, apa ya ini yang namanya sakaratul maut, saya bilang. Apa ya ini proses saya ketika saya mau mati gitu. Nah, ketika saya mendapati pandangan saya itu putih semua, bermunculanlah orang-orang yang saya cintai, Mang Bapak dan ibu saya, anak saya yang nomor 2, terus kakek dan nenek saya, teman-teman saya yang mereka semua udah meninggal, Mang Bermuncullah satu persatu tuh, keluar semua tuh, bisa diperlihatkan tuh. Saya sampai berpikir, wah ini bener berarti saya udah mati kayaknya nih dalam pikiran saya. Nah ketika di tengah kebingungan saya ini muncullah salah satu orang, dan orang ini perawakannya kayak ini, Mang kayak pakai jubah panjang serba putih semua, dan di sini pakai kayak yang dipakai oleh para habaib itu, Mang Dan dia memegang saya, memapas atau membopong saya. Dia yang seolah-olah mengobati saya di tengah saya lagi yang terluka kena serangan itu. Dan dia membawa saya, perasaan saya ini, Mang dia membawa saya turun. Pada akhirnya dia tersenyum ke saya. Dan dari senyum itulah saya teringat, Mang si bapak-bapak atau orang ini ternyata itulah yang di video sebelumnya itu yang saya sebut Pak Hendra. Pak Hendra, Mang nih orang ini nih. Saya ingat senyumannya. Saya ingat sekali senyumannya. Dan dia bilang, kamu harus kuat. Belum selesai ini, kamu harus kuat.
Jadi Pak Hendra ini, Pak Hendra ini adalah orang yang sama yang nolongin saya, yang mengobati luka saya, memandikan saya di kali waktu saya habis berantem sama Banaspati ini, Mang E. Dan saya hafal beliau itu dari senyumannya. Dan senyuman itu pula yang mengingatkan saya flashback beberapa tahun ke belakang ketika saya masih sekolah dulu. Saya pernah ketemu dengan seorang kakek-kakek, saya habis sholat Jumat dan beliau menghampiri saya yang mengatakan bahwa beliau mau pulang dan beliau tidak punya ongkos waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya masih bawa uang dan uang yang saya punya itu cukup untuk ongkos beliau pulang katanya. Ketika saya kasih, beliau keluar dari masjid, saya ikutin, nggak ada Mang Ei. Pada akhirnya saya berkesimpulan inilah Pak Hendra. Jadi yang saya jumpai beberapa tahun yang lalu dan beliau saat itu juga yang menolong saya dalam keadaan ini. Nah, ketika saya kesadaran saya pulih sepenuhnya dan saya mendapati dua orang dukun ini yang sudah duduk bersila, dari kejauhan saya menghampiri dua orang ini. Dengan rasa gemes Mang Ei, karena saya sudah dibikin kayak gitu tuh. Udah rasanya pikiran saya tuh saya udah kayak yang sakratul maut kayak gitulah. Dengan rasa gemes saya pukul nih dua orang ini nih. Bener-bener saya pukul Mang Ei. Cuma pakai tangan, nggak yang pakai apa-apa karena saya nggak bawa apa-apa. Saya pukul aja, bak. Satunya saya juga pukul, bak. Bak kalian. Saya hampir mati gara-gara kalian. Ya dua orang ini yang memang sudah kondisi tidak berdaya. Saya juga nggak tahu sebabnya apa nih dua orang ini sampai nggak berdaya seperti itu. Jadi setelah saya pukul, pada akhirnya si dua orang ini yang mengatakan bahwa ya mas sudah cukup. Saya dengan sampean sudah selesai. Itu fisik ya? Fisik, saya mukulnya fisik Mang E. Karena gemes Mang E. Gemes karena saya udah dibikin kayak perasaan itu saya udah meninggal pokoknya lah. Saya udah dihadapkan ketemu dengan orang-orang yang saya cintai yang sudah nggak ada. Dalam hati, wah setan kalian udah bikin saya kayak gini. Saya hampirin Mang E, benar-benar saya pukul, pak gitu, pak lagi, saya pukul dua-duanya. Dan mereka yang ngerasain sakit ternyata. Karena saya nggak tahu nih mereka bisa seperti itu karena kena apa juga. Kan saya kena serangan dulu nih. Saya udah pingsan mungkin waktu itu ya. Dari kejauhan di belakang si Pak Hendra ini yang masih ada. Padahal beliau manggil saya, udah sini katanya. Udah pulang, udah selesai katanya. Nah ketika saya menghampiri Pak Hendra cuma bilang kayak gini, Mang E, ini sudah selesai, urusan kamu dengan ini udah selesai, tapi kamu akan melakukan satu perjalanan lagi di sini nanti katanya. Beliau bilang seperti itu. Saya nanya, Mang E, maksudnya apa? Perjalanan apa? Perjalanan seperti apa? Apa perjalanan yang kayak gini lagi? Saya tanya kepada beliau dan beliau tidak menjawab. Beliau cuma bilang nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Mang E. Dan selesai. Ketika selesai mengucapkan tersebut, Pak Hendra pamit. Saya pergi dulu, kamu pulang sendiri katanya. Beliau pergi. Saya sempat ngelihat perginya, lama-lama pergi hilang, hilang lagi. Segitu saya keadaan udah tenang, saya sempat ngelihat memastikan kondisi dari dua orang tersebut yang masih terduduk sila dua-duanya. Tapi saya udah cuekin, saya udah nggak mikir mereka lagi. Saya pikir karena udah dibilangin sama Pak Hendra seperti itu, akhirnya saya turun. Dan keadaan masih malam Mang E, waktu itu belum nyampe subuh, masih malam sekitar jam 2-an mungkin lah atau jam 1-an. Saya turun jalan jauh perjalanannya, saya nggak melewati jalan utama, saya melewati jalan-jalan kecil, jangan sempat nyasar Mang E. Karena saya kan bukan orang situ, saya nggak tahu wilayah situ, sempat nyasar. Akhirnya saya ketemu dengan bapak-bapak yang mungkin kebetulan lagi di luar rumahnya, ngelilir mungkin terbangun tengah malam. Saya nanya kepada bapak itu, saya nanyain daerah tempat dari Pak Narto ini. Akhirnya dikasih tahu tuh sama bapak-bapak tersebut, oh arahnya ke sana. Dalam perjalanan pulang dan saya jalan kaki tersebut, akhirnya saya nyampe di rumah Pak Narto tersebut. Masih keadaan malam waktu itu. Dan kebetulan si Mas Imam ini yang belum tidur Mang E. Karena memang dia
ingat pesan saya bahwa nanti ketika subuh saya belum pulang, dia akan nyusul. Tapi alhamdulillah sebelum subuh saya udah pulang, saya udah nyampe di rumahnya, saya disambut oleh dia sendirian karena Pak Narjo udah tidur, anak istrinya juga udah tidur. Jadi ditanyain, gimana Mas? Katanya. Ya, alhamdulillah saya udah sampai rumah lagi nih. Aman, saya bilang. Sudah masuk dulu nih, ngopi dulu, makan dulu. Enggak, saya udah nggak pengen ngopi, saya nggak pengen makan, saya pengen istirahat. Akhirnya saya istirahat di situ di rumahnya, karena saya sambil menunggu waktu subuh, saya duduk aja di dalam, nggak ngapa-ngapain Mang E, bener-bener duduk capek dan masih keinget betul peristiwa yang waktu sama dengan dua orang ini. Saya berusaha untuk tidur tapi nggak bisa tidur. Pagi sampai pagi menjelang, akhirnya ketemu dengan Pak Narto dan keluarganya, ngobrol panjang lebar. Intinya bahwa semuanya sudah dalam keadaan terkendali. Alhamdulillahnya semua dalam keadaan terkendali. Jadi dua orang pelaku pesugihan yang babi ngepet dan Zulul ini, mereka yang sudah taubat. Urusan saya dengan dukun Aki Jamrong ini juga yang sudah selesai, udah nggak ada apa-apa. Urusan dengan dua orang dukun yang memang ngajak saya berantem di atas juga menurut saya udah selesai. Nggak tahu kalau mereka, karena saya nggak sempet nanya lagi, saya langsung pulang. Mudah-mudahan sih selesai semuanya. Dan masalah kata-kata dari Pak Hendra bahwa ada satu perjalanan lagi, mudah-mudahan nanti saya bisa bercerita kembali di sini, Mang E. Jadi kampung itu kondusif lagi ya? Alhamdulillah sekarang sudah aman terkendali, Mang E. Tapi masih ada yang melakukan pesugihan? Wallahu a'lam bil. Wallahu a'lam. Tapi nggak seheboh waktu itu ya? Iya, tidak. Mudah-mudahan sih nggak lagi, mudah-mudahan. Saya berharap tidak ada orang yang menelpon lagi mengabarkan ada kejadian ini. Saya berharap seperti itu, Mang E. Mudah-mudahan. Waktu mengalahkan si dua orang ini tadi, dia nggak ngomong gimana, maksudnya mau memperpanjang atau enggak, ada omongan kayak itu enggak? Enggak ada, Mang E. Karena ketika saya semperin, saya cuma pukul dia aja, bak gitu. Dia nggak balas ya? Enggak, dia kondisinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Mang E. Cuman bisa duduk bersila aja udah. Dan bersebelahan nih dua orang ini nih. Dan dia yang udah mengatakan bahwa sudah Mas, sudah selesai, udahan, bukan selesai, udah katanya. Nggak tahu nih maksud udahan, maksudnya saya suruh saya jangan mukul lagi atau apa, saya juga nggak tahu, Mang E. Karena saya udah keburu dipanggil sama Pak Hendra ini. Sampai sekarang nggak ada lagi itu ya gangguan? Alhamdulillah sampai hari ini aman, udah nggak ada. Nggak ada serangan-serangan? Nggak ada. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi, Mang E. Oke, baik. Banyak kisahnya nih Mas Nasim ya? Ya. Masih banyak kisah lain? Masih ada beberapa, Mang E. Mudah-mudahan nanti saya bisa menceritakan lagi, Mang E. Punten, Mang E. Boleh saya menyampaikan beberapa pesan sedikit? Oke, Ya. silakan. Kepada Sobat MM, saya cuma menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah jangan pernah gadaikan akhiratmu kepada iblis laknatullah demi kenikmatan dunia yang sesaat. Walaupun mungkin pernah ngerasain berkelimang harta atau berkelimang harta dunia, percayalah itu adalah tipu daya iblis yang akan menyesatkanmu dan menyengsarakanmu dunia maupun akhirat. Jadi bagi para pelaku pesugihan, segeralah bertaubat, taubat yang sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Insya Allah nanti Allah akan menerima dan mengampuni walaupun tetap ada konsekuensinya. Itu saja, Mang E. Baik. Nah, itu pesan yang super sekali ya dari Mas Nasim. Jadi jangan coba-coba lakukan pesugihan ya. Jangan. Dan jangan coba-coba juga menyangka Mas Nasim ini seorang dukun begitu ya. Jangan, Mang E. Jangan. Disclaimernya seperti itu ya. Iya, jangan. Baik, terima kasih Mas Nasim. Sehat selalu. Mang E. Alhamdulillah. Kita sama-sama, tunggu Mang E. kisahnya di lain kesempatan ya. Insya Allah, Mang E. Akhir kata, Mang E ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.